Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kembali kita dalam renungan kita sehat, kita kuat. Salam sejahtera buat semuanya. Mari kita angkat satu pujian dan kita masuk dalam penyembahan. Setelah itu kita berbagi kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita bersyukur. Terus kita mengucap syukur. Apapun yang terjadi kita bersyukur. Karena Tuhan ajarkan kepada kita. Kita harus bersyukur. Katakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia itu baik. Kebaiknya, mari kita datang dalam bait Tuhan dengan hati yang bersyukur, jangan dengan muram, tapi dengan senyum. Amin. Mau diberkati, tetap berbahagia dan tersenyum untuk Tuhan. Dan betapa baiknya Tuhan. Amin. Berlindung padanya. Haleluya, haleluya. Akan bersorak-sorak. Amin. Akan bersorak-sorak. Bersyukurlah Kepada Tuhan. Kenapa? Sebab Ia baik. Osanya untuk selamanya. Kasih setianya. Bersyukurlah adalah perintah. Tetap bersyukur di dalam Tuhan. Bahwasannya tuh selamanya. Kasih setianya. Kita layak untuk bersyukur. Amin. Kebaiknya, ketika kita datang dalam bait Tuhan, kita datang dengan hati yang bersyukur, dengan wajah yang berseri-seri, dengan hati yang bersukacita, dan kita bersimpuh di bawah kakinya. Kita menaikkan pujian di hadapannya. Amin. Rasakan dan nikmati kehadiran Tuhan. Dia ada di rumah saudara. Dia ada di dalam kehidupan saudara. Jangan kau bersedih hati. Mungkin masalah boleh ada, tetapi mari kita tetap bersukacita. Amin. Haleluya. Tuhan tahu kesedihan hatimu. Tuhan tahu beban masalahmu. Tetapi hari ini saya membawa saudara untuk tetap bersukacita di dalam Dia. Selamanya kasih setianya. Syukurlah, amin. Dan Tuhan, amin. Sebab Dia baik. Bahwasanya tuh selamanya. Kasih setianya itu untuk selamanya buat kita. Apanya? Kasih setianya. Kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari saudara. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Lepaskan, tanggalkan segala bebanmu. Kita ungkapkan isi hati kita. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Maka saudara yang sedih, kesesakan yang ada pada nafasmu saat ini, engkau akan terlepas, engkau akan terbebas. Saya merasakan kesesakan nafas ini. Saudara punya masalah beban yang sangat berat. Tanggalkan itu. Kita sembah Dia. Lepaskan. Oh Yesus. Haleluya. 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 Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Kami selalu bersyukur. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Mari Roh Kudus
Mari jamah setiap hati anak-anak-Mu. Haleluya, haleluya, glory bagi-Mu. Lepaskan segala kesusahan itu di dalam nama Yesus. Haleluya. Kuasa-Mu membebaskan Bapa. Kuasa-Mu membebaskan. Engkau yang memberikan jamahan dan kelegaan Bapa. Segala beban yang berat aku perintahkan semuanya pergi. Sebelum taman hati ini disirami dengan benih kebenaran firman-Mu. Glory Yesus. Glory, glory, haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Haleluya, haleluya. Bapa terima kasih. Kami tidak mau Tuhan firman-Mu ditanam di tanah yang kering, tanah yang berbatu, tanah yang berduri. Tetapi kami mau Bapa, Engkau menanami di taman hati kami dengan benih firman ini dengan tanah yang bagus dan digemburkan agar dapat bertumbuh dan menjadi berbuah sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan juga memberkati diri kami sendiri. Bapa terima kasih. Terima kasih. Engkau telah mengemburkan setiap taman hati anak-anak-Mu. Masalah persoalan boleh menghadang pikiran mereka. Tetapi di saat kami mengundang hadirat-Mu Bapa, kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Maka taman hati setiap anak-Mu sudah digemburkan melalui pujian dan sembah kami. Terima kasih Bapa. Biarlah anak-anak-Mu semua mengatakan bahwa kami telah siap untuk ditanami dengan benih kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Kami siap Bapa, kami siap. Yang siap menerima firman Tuhan, mari bersama-sama saya katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk dalam kebenaran firman-Nya. Hari ini saya memberikan judul dalam segala hal. Apa Bu? Ada apa dalam segala hal? Perintah firman dalam segala hal. Ucapkanlah syukur. Amin. Yuk kita buka di dalam 1 Tesalonika 5. Tesalonika 5 ayat yang ke-12. Ya. Di situ tentang nasihat. Amin. Tentang nasihat. Saya hanya memberikan 1 ayat kepada saudara. Nanti saudara kalau mau baca silakan ya. 1 perikop ini tentang nasihat. Kalau bisa ya dibaca dari Tesalonika 5 ayat 1 sampai ayat 28. Itu. Tapi saya cuman mengambil 1 ayat hari ini. Yaitu di dalam ayat 18. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Karena saya memberikan judul dalam segala hal. Nah, di dalam segala hal itu ada apa? Ada perintah. Perintahnya apa? Semua sudah? Yuk kita masuk ya. Ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi saudara semuanya. Tuhan cuma meminta itu. Masalah persoalanmu ada tetapi tetaplah engkau bersyukur. Bu, apakah bisa kalau orang dalam masalah mengucap syukur? Saya katakan bisa. Kenapa saya katakan bisa? Karena saya mengalaminya. Amin. Kalau kata orang, saya belum percaya. Burung nuri katanya, terbang tinggi katanya, sampai di langit katanya, kembali lagi katanya. Saya nggak percaya. Tetapi bukan katanya, saya mengalaminya. Amin. Saudara jangan mudah untuk dengar cerita, tetapi biarlah itu saudara rasakan sendiri.
Ketika saudara bisa mengucap syukur, percayalah kuasa ilahi datang kepadamu. Dan dari kuasa itu saudara akan menikmati berkat-berkat kudusnya. Amin. Sudah dibaca ya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi judulnya apa hari ini? Dalam segala hal. Mengucap syukur itu ternyata adalah hal-hal yang dikehendaki Allah. Bukan yang dikehendaki manusia, tetapi dikehendaki Allah. Ya apa iso aku mau mengucap syukur, sedang aku tetap sakit seperti ini. Kepalaku ini wabot, kayak nyunggi. Apa wis karep, terserah mau nyunggi apa, berat pol. Tetapi ketika saudara bisa mengucap syukur dan saudara mau memiliki iman percaya, datang kepada seorang hamba Tuhan dan saudara didoakan, maka kuasa mujizat itu datang kepada saudara dan saudara akan terlepas dari beban yang berat yang menindih kepala saudara. Amin. Itu dalam segala hal kita mengucap syukur. Itu enggak mudah, tetapi saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk mengucap syukur. Itu adalah yang dikehendaki oleh Allah. Di sini saya tulis, kalau begitu mengucap syukur pastilah hal yang baik. Karena setiap kehendak Allah pasti baik. Ada amin. Allah yang saudara sembah, Tuhan yang saudara sembah, Dia tidak pernah merancangkan yang jahat buat kita. Dia selalu merancangkan yang terbaik. Bukan baik aja loh, yang seperti dokter spesialis yang terbaik. Ya, paling juknya itu di mana? Di Kota Malang, di mana di Surabaya, paling juknya itu di Kuala Lumpur, paling juknya itu di Singapura. Nggak ada yang dicari itu dokter yang biasa, pasti yang Nah, Tuhan yang kita sembah ini yang terbaik, terkasih, termulia, teragung, terdahsyat, membuat mujizat di dalam kehidupan saudara dan saya. Maka dari itu katakan, ucapkanlah syukur dalam segala hal. Tetapi apa dan di mana baiknya mengucap syukur itu? Mari kita renungkan melalui contoh berikut ini. Di sini saya tulis, setiap kali kita mengingat kembali hal-hal yang membuat kita jengkel atau marah. Nah, setiap kali pula dada kita menjadi sesak, denyut jantung meningkat, aliran darah ke kepala menaik dan sebagainya. Sebaliknya, setiap kali kita mengingat kembali hal-hal yang menyebabkan kita bersyukur, saat itu pun hati kita kembali dipenuhi rasa syukur dan sukacita. Jadi jangan yang diingat itu muangkel aku. Bojoku iku lho ngruwegetno. Itu ya. Muangkel aku. Wis awak loro mosok dimintain aja suruh ngambilkan air panas. Duh mama, masih aku yo kesel. Sudah, selagi kita masih bisa untuk turun melangkah dan mengambil sendiri, kita ambil. Kalaupun kita tidak bisa, ini contoh yang sakit ya. Saya ambil yang sakit. Lho Bu, nggak contoh sing duwe ngono lho engko mari ngene ya. Contoh sakit dulu karena sehat itu mahal. Dan nah ketika diberitahu untuk mengambilkan minum aja nggak mau, ya sudah, kita nggak usah mangkel, buang itu. Pekerjaan mangkel itu siapa yang bawa, yang buat oleh-oleh itu lo siapa, yang memberikan oleh-oleh mangkel kepada saudara itu lo siapa? Saitun, amin. Dia, jadi buang itu, nggak usah, biar sudah. Kita harus mengucap syukur, kita kembali, kita lunakkan hati kita. Itu bagi yang sakit. Wis mundas wabote kayak gini. Isuk-isuk padahal tak gekno kopi. Awake kari nyosor. Waduh. Ada yang nyosor-nyosorkan suaminya, hati-hati loh ya. Ingat bahwa suamimu itu adalah manusia seutuhnya, bukan bebek. Kalau bebek nyosor, tapi kalau manusia minum gitu. Kita harus menghargai suami kita. Suami pun juga harus menghargai istrinya. Waduh, aku sudah dibuatkan kopi. Oh iya sih, dia sakit. Wis malam hari ini tak pijeti. Saling melengkapi. Kalau dipijati besok paginya sudah buat masakan, buat minuman kopi, buat masakan lagi. Yang bahagia siapa? Suaminya bahagia, istrinya juga legowo. Amin. Karena
saling melengkapi dan saling membantu. Ini hal kesehatan, hal keuangan. Rasane pandemi kayak gini, belanja dikurangi barang. Tak delok tuku rokok gak pak-pakan pres-presan. Loh, lapo Pak tuku rokok pres-presan? Loh, pumpung bayaran mah. Soalnya mari ngene saulan iki, sak pres iki saulan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak melarang saudara untuk merokok. Tetapi ingatlah bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah yang kudus. Jangan dikepuli dengan asap-asap yang tidak berguna. Amin. Kita harus menjaga di dalam kesehatan kita. Saya tahu uang yang saudara pakai bukan uang saya untuk beli rokok, uang saudara sendiri. Tetapi saya bolehkan untuk mengingatkan ketika ada kesempatan saya bisa membawa renungan buat saudara yang saya kasihi. Wow, ibunya di sebelah kalau rungokno ya, keplok ngono ya. Tetapi biarlah kita saling melengkapi. Amin. Kita saling mendukung, kita saling menopang. Apalagi saat-saat seperti ini supaya kita terhindar dari virus COVID-19. Begitu jahat, begitu licik. Kita hanya bisa mengandalkan kuasa kebangkitan Kristus yang membebaskan saudara dan saya dari COVID-19 ini. Ada amin, hanya darah Yesus yang berkuasa. Dan saudara hidup benar, saudara hidup kudus, maka saudara akan terbebas. Virus ini tidak akan doyan, mepet ora, apalagi tinggal di sore doyan, kepanasan, orang seneng. Amin. Mau hidup benar, mau hidup kudus di hadapan Tuhan, berikan ucapan syukur itu kepada Bapa dalam segala hal. Ketika engkau tidak punya uang, ketika engkau gajian sangat terbatas, bagi seberapa yang dibutuhkan oleh keluarga. Jangan engkau memuaskan akan nafsumu sendiri, keinginan dagingmu, tetapi berbagilah bersama istri dan anak-anakmu. Istri berbagilah bersama suami dan anak-anakmu. Saling melengkapi, saling menopang. Amin. Kalau saya dengar di luar, waduh begitu banyak sekali usaha-usaha kecil. Home industry banyak. Ada yang membuat tape, ada yang membuat jamu, ada yang membuat makanan gitu ya, makanan kecil. Saya sendiri membuat tahu. Dibagi-bagi gitu ya. Nah, begitu luar biasanya. Cara Tuhan memberikan hikmat kepandaian kepada kita. Itu adalah anugerah loh. Itu adalah hikmat kepandaian yang Tuhan berikan kepada saudara semuanya. Asalkan kita tidak malas. Tetapi kalau kita malas ya kita nggak bisa menikmati anugerah Tuhan. Kita nggak bisa menikmati berkat Tuhan. Tetapi ketika kita rajin, ketika kita mau, hikmat yang kepandaian yang Tuhan berikan itu kita pergunakan. Waktu yang ada kita pergunakan. Kesempatan yang Tuhan berikan tidak akan datang kedua kali. Dan ini menjadi pengalaman yang sangat indah. Besok yang muda-muda bisa diceritakan kepada anak-anaknya sampai kepada cucunya. Kalau saya mungkin ceritanya kepada buyut karena cucu saya sekarang sudah gede gitu ya. Saya ceritanya kepada buyut kalau Tuhan masih memberikan tambahan usia yang panjang buat saya gitu. Nah, kita harus selalu mengucap syukur dalam segala hal. Ketika kita bisa mengucap syukur dalam segala hal, percayalah, yang tidak menyenangkan, yang mau marah, yang mau jengkel, yang mau dada ini menjadi sesak seperti tadi sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Saat kita menyembah, saya melihat banyak orang-orang yang menangis. Kesesakan itu sampai menyentuh di dada saya. Tetapi Tuhan mau benih firman yang ditanamkan saat ini buat saudara dan saya adalah benih yang unggul dari sorga. Jangan dong ditanam di tanah yang berbatu, di tanah yang kering, di tanah yang berduri. Tetapi biarlah ditanam di tanah yang gembur supaya bertunas. Akhirnya berbuah. Amin. Setelah berbuah, buahnya bisa dinikmati banyak orang. Menjadi dari biji akhirnya bertumbuh, akhirnya menjadi besar, berbunga dengan daun yang lebat, bukan cuma daunnya yang lebat. Daun lebat itu pinter ngomong tapi gak tahu ngerumat gitu ya. Daun yang lebat tetapi berbuah itu yang terpenting.
Amin. Menjadi kesaksian. Waduh, zaman pandemi tahun 2020. Tapi puji Tuhan, ketika saya mendengarkan renungan kita sehat, kita kuat. Nggak tahu siapa perempuan gitu loh yang menyampaikan itu. Saya nggak kenal orangnya. Tetapi di sana saya mengena dan akhirnya saya bisa berbuah sampai hari ini. Mungkin tahun depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan saudara akan menjadi kesaksian kemuliaan bagi nama Tuhan. Di zaman pandemi seperti ini, firman Tuhan terus diberikan dan itu bertumbuh. Akhirnya berbunga dan berbuah dengan lebat. Amin. Saudara, saya ingatkan, jangan suka mangkel ya, buang mangkel. Jangan suka marah, buang itu kemarahan. Mau tekanan darahnya naik, nggak mau, buang. Mau stroke, nggak mau. Isi nom ini stroke sorakati ya. Amin ya, dalam nama Yesus ya. Jadi buang itu semua pikiran-pikiran yang memenuhi di sini, buang itu. Itu sampah, itu daun-daun kering yang layak untuk dibakar. Amin. Setelah dibakar ditumbuhi dengan daun-daun yang segar. Amin. Demikian pula sebaliknya, setiap kali kita mengingat kembali hal-hal yang menyebabkan kita bersyukur, saat itu pun hati kita kembali dipenuhi rasa syukur dan sukacita. Hasilnya di sini, kalau saudara mau, saya ajak untuk mengucap syukur, senantiasa bersyukur, seperti pujian yang memasuki dalam pengantaran dalam renungan kita sehat kita kuat tadi, kita bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Nah, Tuhan itu sangat baik, tidak ada yang tidak baik, semuanya adalah yang terbaik yang Tuhan berikan buat kita semuanya. Maka dari itu di sini saya tulis, nah, daripada berulang-ulang mengalami jengkel, mengalami marah, bukanlah lebih baik berulang-ulang mengalami sukacita. Amin. Mau yang marah atau mau yang sukacita? Jawaban saya mau yang sukacita. Kalau saudara mau yang apa? Marah, buangen. Rugi Pak, rugi Bu. Kalau marah, kita sukacita aja. Supaya kita menjadi sehat dan diberkati oleh Tuhan. Maka tidak heran kalau ada yang mengatakan orang yang bisa mengucap syukur adalah orang yang diberkati berkali-kali. Ketika saudara mengucap syukur berkali-kali, saudara juga diberkati berapa kali? Berkali-kali. Tidak ada batasnya. Sampai Tuhan datang, saudara tetap diberkati. Mau diberkati Tuhan sampai Tuhan datang? Pasti katakan mau gitu ya. Ketika saudara mau, buang semuanya itu. Buang kemarahan, buang kejengkelan, buang kesusahan, buang kata-kata yang tidak nyaman, buang. Tuhan mau membawa kita semua di dalam kebahagiaan yang sejati. Amin. Jadi mengucap syukur itu ternyata memang baik. Saudara percaya mengucap syukur itu baik? Tetapi harus dalam segala hal, baru sungguh-sungguh baik. Dalam keadaan tidak nyaman, dalam keadaan nyaman itu udah biasa. Kalau punya uang banyak, lagi bahagia, seperti artis-artis itu mengucap syukur biasa gitu, mudah. Tetapi yang gak punya, yang dalam keadaan terjepit, yang dalam keadaan kebingungan, yang dalam keadaan kesakitan, sakit gak duit, apa nih, gak dilak-dilak, ya mengucap syukur. Apakah bisa penyakit itu pergi? Saya katakan bisa. Kenapa? Saya mengalaminya. Wah, masa Bu, lo gak percaya melok aku ya om aku 2 minggu kok roh ya. Benar Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita mengucap syukur. Gak ada uang untuk beli obat, kita mikir saya bisa beli obat cuman 1/4 resep. Tetapi dari 1/4 resep dapat menyembuhkan. Amin. Itu mengucap syukur namanya. Obatnya habis, sembuh. Haleluya. Tuhan baik buat kita. Harus beli obat itu harusnya 20. Karena uangnya terbatas. Beli 1/4 dapat 5. Habis 5 ini loh, sembuh. Mujizat toh. Mau ngalamin mujizat, ucapkanlah syukur dalam segala hal. Saya kalau mengingat beberapa hari, aduh terjadi mujizat yang luar biasa. Itu adalah satu kedahsyatan. Saya tidak suka kata orang, tapi saya mengalami sendiri. Dan pengalaman saya bagikan kepada saudara semuanya.
Kalau mengucap syukur itu hanya dalam kondisi tertentu seperti ketika sehat, rezeki mengalir lancar, sukses dan yang lainnya, serta tidak bisa mengucap syukur ketika kondisi sebaliknya seperti tatkala sakit, rezeki seret, gagal dan sebagainya. Perhatikan apa yang saya katakan. Ini berarti baru setengah baik. Karena hanya batas-batas tertentu, tetapi lepaskan semuanya. Itu baru dikatakan yang sangat baik. Karena hidup itu selalu berisi kedua-duanya. Benar nggak? Hidup saudara berisi kedua-duanya. Kadang seneng, tepat tanggal 6 seneng. Tanggal tengah mulai seret, mulai bingung mana. Tanggal tuwek tambah nemen wis klepak-klepak gitu ya. Ini mau tanggal muda. Karena tanggal sudah diambil dari tanggal tua, kemarin sudah pinjam sana sini, tanggal muda. Lah entek mana, gak iso mengucap syukur. Nah itu yang salah. Dalam segala hal ucapkanlah syukur. Pasti bisa, percaya saya. Punya iman gak? Lu bu, iman ya iman bu. Tapi kenyataannya, sudahlah ayo melangkah. Ayo melangkah untuk bersyukur. Maka saudara akan mengalami mujizat yang besar. Gak tahu caranya gimana, saya juga gak mengerti. Seperti pernah ada kesaksian kepada saya. Tiba-tiba ada transferan uang 5 juta. Dari siapa tidak tahu. Nah seperti itu. Terus orangnya ngajak paruan. Loh, oleh rezeki kok diparu ambek aku. Diparu, oleh seneng nampani duit. Mari ngono duit entek. Apa nih? Ruang ngono tak kayak ibu iku ya. Belain aku. Mending, loh jangan bu, jangan dikasih saya. Itu haknya ibu dan ibu yang menerima berkat itu. Ya tak kanokno, ya njaluk transferan dhewe tak aku sing gak ruwongi transfer dhewe ngono. Haleluya. Itu kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Karena hidup itu selalu berisi kedua-duanya, maka baru sungguh-sungguh baik jika kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Mungkinkah itu terjadi? Saya katakan harus bisa. Ya, itu harus terjadi di dalam saudara dan saya. Karena saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan yang diberkati. Amin. Haleluya. Mari kita masuk di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata. Bapa, terima kasih. Apa yang Engkau sampaikan melalui kebenaran firman-Mu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Engkau tahu Bapa keterbatasan anak-anak-Mu sebagai manusia yang lemah Tuhan. Seringkali hal ini tidak bisa kami lakukan. Tetapi hamba-Mu mengangkat tangan di hadapan-Mu. Berdoa buat anak-anak-Mu semuanya. Dimanapun mereka berada. Dalam kondisi apapun saat ini mereka Bapa. Dalam kondisi baik atau tidak baik, dalam kondisi sehat ataupun tidak sehat, kami belajar untuk terus mengucap syukur. Ketika hamba-Mu mengangkat tangan, Engkau turun tangan, Engkau yang memampukan mereka. Mereka mampu untuk mengucap syukur dalam segala hal. Maka mujizat yang besar terjadi dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus. Terima mujizat yang besar terjadi di dalam nama Yesus. Saudara bisa mengucap syukur dalam segala hal. Membuang segala hal-hal yang tidak baik. Mendatangkan hal-hal yang baik. Karena Yesus turut bekerja di dalam engkau. Dia ada di rumahmu. Yesus ada di rumah saudara. Yesus sedang memberkati saudara. Yesus ada di sebelah kanan saudara. Dan dia memberkati saudara. Di dalam nama kuasanya. Berkat Tuhan beserta kalian senantiasa. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.